Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lugas Pasiolo, NIM 12050113246 dari kelas A, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyederhanakan persamaan logika dengan menggunakan yang namanya aljabar boolean. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu aljabar boolean. Aljabar boolean sendiri adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean sendiri pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari nilai, yaitu ada true dan false, atau juga kita kenal dengan tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada suatu gerbang logika atau juga terdapat pada bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan pada tahun 1854 yang berasal dari Inggris. Jadi nama boolean sendiri sebenarnya diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Sedangkan pada awal tahun 1930, Claude Shannon menunjukkan bahwa aljabar Boole mampu digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian logika. Sehingga aljabar boolean sendiri bisa kita gunakan dalam hal desain dan analisis rangkaian logika. Lalu, aljabar boolean sendiri terdiri dari apa? Aljabar boolean sendiri terdiri dari yang namanya 1, 0, plus, dot, atau titik, dan juga aksen, atau ada juga bar. Selanjutnya yaitu 1 itu sendiri melambangkan true, 0 itu melambangkan false, plus itu melambangkan or atau tambah, dot itu melambangkan and atau kali, dan juga a aksen atau aksen, dan juga ada yang namanya a bar, yaitu dengan lambang strip di atas ini. Itu melambangkan not atau unar. Selanjutnya kita masuk yang namanya hukum aljabar boolean. Yang pertama ada yang namanya hukum identitas. Hukum identitas sendiri berbunyi yaitu ketika A ditambah 0 itu hasilnya adalah A. Begitu juga ketika A dikali 1 itu hasilnya adalah A juga. Di mana A ini mungkin bisa kita tambahkan dengan 1. A ini sama dengan 1, yaitu ketika 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Begitu juga ketika 1 dikali 1 adalah 1 atau A. Selanjutnya ada yang namanya hukum idempoten. Hukum idempoten sendiri berbunyi yaitu ketika A ditambah A hasilnya juga adalah A itu sendiri. Begitu juga pada perkaliannya, yaitu ketika A dikali A hasilnya adalah A juga. Selanjutnya ada yang namanya hukum komunikatif, atau sering kita sebut juga dengan hukum pertukaran atau juga sifat pertukaran, di mana apabila dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya hasilnya juga tetap sama, yaitu kita bisa lihat ketika A dikali B hasilnya juga sama ketika A B dikali A. Begitu juga pada perjumlahannya, yaitu ketika A ditambah B itu sama juga ketika B ditambah A. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya hukum asosiatif, atau sering kita kenal juga dengan pengelompokan, yaitu apabila 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 buah bilangan yaitu A, B, dan C. Yaitu ketika A ditambah dalam kurung B ditambah C itu sama dengan di dalam kurung B ditambah C tutup kurung ditambah C, di mana B ditambah C ini akan
operasikan terlebih dahulu. Begitu juga ketika perkaliannya. Ketika A dikali dalam kurung B dikali C, di mana B kali C ini didahulukan operasinya. Itu sama juga ketika A dan B juga didahulukan operasinya, yaitu ketika A dikali B di dalam kurung dikali C. Selanjutnya yang keempat ada namanya hukum distributif atau penyebaran, yaitu ketika A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan menghasilkan yaitu dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A kali C, di mana ini akan dilakukan yang namanya penyebaran, yaitu A dikali B dan juga A dikali C, baru nanti dijumlahkan. Begitu juga pada penjumlahannya, yaitu ketika A ditambah dalam kurung B dikali C, itu juga bisa disebar menjadi A ditambah B dalam kurung dikali dalam kurung A ditambah C. Selanjutnya yang kelima ada namanya hukum komplement. Hukum komplement sendiri berbunyi yaitu ketika A ditambah A not, A aksen, atau A bar hasilnya adalah 1. Begitu juga ketika A dikali A aksen, A bar, A not, atau juga bisa bilang A uner, itu juga hasilnya adalah 0. Bagaimana bisa? Dimana A not atau A aksen ini kita lihat sebagai 1, yaitu ketika 1 diaksenkan hasilnya adalah 0. Jadi ketika 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Begitu juga pada operasi perkaliannya. Ketika A dikali A kali 1 diaksenkan atau menjadi 0, jadi 1 dikali 0 hasilnya adalah 0 juga. Yang keenam ada namanya hukum dominasi. Hukum dominasi sendiri berbunyi yaitu ketika A dikali 0 hasilnya ada 0. Begitu juga ketika A ditambah 1 hasilnya adalah 1, yaitu ketika 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya ada yang namanya hukum involusi. Hukum involusi sendiri di sini terdapat 2 aksen atau double aksen, atau bisa juga menggunakan double bar, yaitu 2 garis di atas A-nya, itu bisa double, dimana berbunyi ketika A double aksen, double bar, double not, ini menghasilkan A. Bagaimana bisa? Yaitu jadi di sini ketika A aksen diaksenkan lagi, itu menghasilkan A, yaitu ketika 1 diaksenkan, yaitu 0. 0 diaksenkan lagi menjadi 1. Jadi bisa menjadi A di sini. Yang kedelapan ada yang namanya hukum penyerapan. Hukum penyerapan sendiri berbunyi yaitu ketika A ditambah AB hasilnya adalah A. Begitu juga ketika A di dalam kurung A ditambah B, ini hasilnya adalah A. Selanjutnya ada yang namanya hukum De Morgan. Hukum De Morgan sendiri berbunyi yaitu ketika A dalam kurung A ditambah B diaksenkan, itu sama dengan ketika A aksen dikali B aksen. Begitu juga pada perkaliannya, yaitu ketika dalam kurung A kali B diaksenkan, itu sama dengan A aksen ditambah B aksen. Selanjutnya yang ke-10 ada yang namanya hukum 0/1. Di mana hukum 0/1 ini berbunyi yaitu ketika 0 not, 0 aksen, 0 bar itu sama dengan 1. Begitu juga ketika 1 not, 1 aksen, 1 bar itu sama dengan not. Bagaimana bisa? Yaitu ketika 0 diaksenkan, yaitu seperti kita tahu sebelumnya, itu hasilnya adalah 1. Begitu juga ketika 1 diaksenkan adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyelesaian soal atau ke dalam contoh soalnya. Di sini soalnya ada yaitu ketika Y sama dengan A, B, C, D not atau D aksen itu ditambah A not, B, C not, D, di mana ditambah A, B, C not, D not,
ditambah A, B, C, D, ditambah A not B, C, D, ditambah A not B, C not, D not. Di sini kita akan menyederhanakan persamaan logika ini menggunakan aljabar boolean. Lalu yang langkah pertama yang kita cari yaitu dengan cara mungkin menggunakan yang namanya distributif atau penyebaran. Di sini kita bisa cari yang sama, yaitu kita bisa lihat yang pertama dulu A. A yang pertama ini dengan A yang kedua ini tidak sama karena A yang pertama adalah A biasa, yang kedua adalah A not. Kita cari lagi yang ketiga, ini sama. Begitu juga yang keempat, ini juga sama. Sedangkan yang kelima dan yang keenam ini sudah berbeda A-nya, sehingga kita gunakan. Selanjutnya huruf keduanya yaitu B. Kita bisa lihat karena yang kedua sudah tidak bisa digunakan lagi karena A-nya sudah tidak sama. Kita lihat yang bisa digunakan hanya 3 dan 4. Sehingga kita lihat B-nya yang ketiga dan keempat masih sama. Selanjutnya ada yang namanya yang huruf ketiganya yaitu C-nya. C-nya di sini yang ketiga dan C ketiga ini sudah tidak sama, yaitu C-nya biasa dan C-nya di sini adalah aksen. Sehingga tidak bisa kita gunakan. Sedangkan C yang keempat ini sama, yaitu sehingga 1 dan 4 ini bisa kita gunakan dengan distributif. Karena A, B, C-nya sudah sama. Sehingga kita bisa lihat menjadi seperti berikut. A, B, C. Lalu bagaimana dengan D-nya? Karena D yang pertama ini D aksen dan D yang keempat ini D biasa. Kita masukkan dulu ke dalam kurungnya seperti ini. Menjadi D aksen ditambah D. Selanjutnya kita cari yang kedua. Persamaan keduanya. Di sini kita bisa lihat yang kedua ini sama dengan yang ke-5, dimananya yaitu ketika A aksennya, A not-nya, A not B, ini sama dengan A not B yang ke-5. Dan juga begitu juga D-nya, D-nya juga sama yang ke-5, sehingga kita bisa gunakan distributif di sini, menghasilkan A not BD, C aksennya, C not-nya, dan C yang ini juga C biasa kita bisa masukkan ke dalam kurung seperti berikut. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini juga tinggal yang ketiga dan keenam. Di sini kita bisa juga kita cari juga yang samanya, yaitu B, C not, D not ini sama juga yang keenam, sehingga kita bisa buat seperti ini. Sama seperti sebelumnya, A-nya juga kita buat di dalam kurung seperti ini. Yaitu langkah selanjutnya kita bisa menggunakan salah satu peraturan, hukum, atau sifatnya aljabar boolean, yaitu ketika A not, A aksen, A bar ditambah A itu hasilnya adalah 1. Oke, sebelumnya seperti saya jelaskan tadi, ABC ini kita menggunakan distributif sehingga ABC-nya yang sama bisa kita jadikan 1. Seperti ini. Selanjutnya kita gunakan persamaannya menjadi 1 ya. D not atau D aksennya ditambah D ini menjadi 1 seperti berikut. Begitu juga ketika A not BD dalam kurung C not ditambah C-nya. C not dan C-nya ditambah C-nya bisa menjadi 1. Begitu juga yang ketiga. Sehingga menjadikan persamaan sebagai berikut. Oke, kita mendapatkan hasil yaitu Y sama dengan A, B, C ditambah 1 ditambah A not B, D dikali 1 ditambah B, C not, D not dikali 1. Karena A, B, C dikali 1 ini juga menghasilkan A, B, C, yaitu ketika A dikali 1 hasilnya juga adalah A. Begitu juga ketika A, B, C dikali 1 hasilnya juga A, B, C. Begitu juga ketiga persamaannya. Sehingga kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Yaitu A, B, C ditambah A not B, D ditambah B, C not, D not. Lalu langkahnya selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi dengan mencari yang sama lagi.
Seperti yang pertama tadi, kita bisa menggunakan hukum distributifnya, yaitu kita bisa cari yang sama, yaitu ada di sini adalah B. Sehingga B bisa kita tulis seperti ini. Lalu AC-nya bisa kita tulis dalam kurung seperti ini, yaitu ketika dalam kurung AC ditambah A not D ditambah C not D not. Ini sudah menjadi penyederhanaan terakhirnya, karena mungkin tidak bisa lagi disederhanakan lagi. Ini adalah hasil akhirnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada materi saya mungkin yang mungkin bisa salah atau salahnya, mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman semua, karena kesalahannya itu murni dari saya. Saya ucapkan terakhir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.